Selamat datang di video ini. Pada tahun 2014, Malaysia memulai mega proyek senilai 10 miliar dolar dengan rencana menciptakan bukan hanya 1 atau 2, tetapi 3 pulau buatan di lepas pantai Melaka. Pulau-pulau ini dirancang sebagai pusat pariwisata dan perdagangan utama, termasuk berbagai fasilitas seperti hotel mewah di tepi laut, taman hiburan, dan terminal kapal pesiar laut dalam yang dapat menampung kapal-kapal terbesar di dunia. Konstruksi pun resmi dimulai, derek dan fondasi sudah dipasang, dan segala sesuatunya tampak berjalan lancar. Namun, tiba-tiba semuanya berhenti begitu saja, meninggalkan kota tersebut seperti kota hantu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan semua rencana besar itu? Mengapa proyek ini tiba-tiba terhenti? Dan apakah ada kemungkinan proyek ini akan selesai? Mari kita coba mencari tahu apa yang salah dengan Melaka Gateway. Kita kembali ke tahun 2014 saat Malaysia mengumumkan proyek besar ini, Melaka Gateway, yang merupakan mega proyek senilai 10 miliar dolar untuk menciptakan 3 pulau buatan di lepas pantai Melaka. Tujuannya adalah mengubah kawasan ini menjadi pelabuhan internasional terkemuka, pusat wisata, dan destinasi tepi laut yang mewah. Proyek ini mencakup pembangunan hotel, taman hiburan, kawasan pemukiman, dan terminal kapal pesiar yang mampu menampung kapal-kapal terbesar di dunia. Proyek ini bukan hanya gagasan Malaysia semata. Meski dipelopori oleh KAJ Development dari Malaysia, ia mendapat dukungan serius dari Tiongkok. Power China International, sebuah perusahaan milik negara Tiongkok, bermitra dalam mega proyek ini. Ide dasarnya adalah untuk bersaing dengan pelabuhan regional seperti Singapura, yang dikenal sebagai salah satu pelabuhan tersibuk dan paling maju di dunia. Melaka Gateway diharapkan mampu merebut sebagian sorotan tersebut. Rencana ambisius ini mengimajinasikan 3 pulau besar buatan yang akan muncul dari laut, masing-masing memiliki fungsinya sendiri. Salah satunya dirancang sebagai pelabuhan laut dalam, yang akan menampung kapal-kapal besar dan memfasilitasi perdagangan internasional. Pulau lainnya difokuskan pada pariwisata, dengan hotel mewah, taman hiburan, dan pusat perbelanjaan. Pulau ketiga akan dijadikan zona pemukiman, lengkap dengan villa tepi laut, apartemen, dan klub kapal pesiar. Angka-angka proyek ini sangat menjanjikan. Pelabuhan ini diharapkan mampu menangani lebih dari 100 juta ton kargo setiap tahunnya. Sebagai perbandingan, kapasitas ini setara dengan 60% dari kapasitas pelabuhan Singapura, angka yang cukup mengesankan mengingat Melaka Gateway dimulai dari awal. Pelabuhan ini diproyeksikan memberi Malaysia pijakan penting dalam industri pelayaran yang sangat kompetitif, terutama karena Melaka berada di sepanjang Selat Malaka, salah satu rute perdagangan maritim terpenting di dunia. Pembangunan dimulai secara resmi pada tahun 2016, dengan target penyelesaian pada tahun 2025. Proyek ini memicu antusiasme besar, dengan banyak kren berdiri di lokasi konstruksi dan investor mengalirkan dana ke dalam proyek tersebut. Harapannya, Melaka Gateway akan menjadi destinasi ikonis baru yang menarik 2,5 juta wisatawan per tahun dan meningkatkan perekonomian Malaysia dengan potensi keuntungan sebesar 250 miliar dolar. Pemerintah Malaysia sangat mendukung proyek ini, termasuk Perdana Menteri Najib Razak saat itu, yang meluncurkan proyek tersebut. Ia mengemukakan bagaimana Melaka Gateway akan menciptakan lebih dari 45.000 lapangan kerja, meningkatkan pariwisata, dan menempatkan Malaysia di posisi strategis dalam pelayaran global. Proyek ini dilihat sebagai solusi yang saling menguntungkan, memperkuat hubungan Malaysia dengan Tiongkok, merebut bagian dari industri pelayaran global yang sedang berkembang, dan menciptakan pusat wisata baru yang dapat bersaing dengan negara-negara tetangga. Namun, di balik janji-janji besar itu, proyek ini juga menyimpan risiko yang signifikan. Pada tahun 2018, pembangunan Melaka Gateway sempat terhenti, dan di sanalah berbagai permasalahan mulai muncul. Jadi, mengapa proyek ambisius ini menemui jalan buntu? Salah satu alasannya adalah adanya perlawanan dari komunitas lokal, khususnya dari komunitas Portugis Kristang di permukiman Portugis yang merasa terpinggirkan sejak awal proyek ini. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan,
dan mari kita lanjutkan. Pada awalnya, komunitas lokal, terutama komunitas Portugis Kristang di permukiman Portugis, tidak diajak berkonsultasi tentang proyek Melaka Gateway. Ketika mereka mengetahui rencana tersebut, responsnya sangat negatif. Pada Mei 2018, sekitar 200 warga desa melakukan protes di depan kantor KAJ Development karena khawatir dampak proyek ini terhadap warisan dan gaya hidup mereka. Pertentangan kuat dari masyarakat lokal yang merasa dikesampingkan ini menjadi salah satu tantangan terbesar. Di sisi lain, proyek ini juga menghadapi perlawanan politik. Perdana Menteri Malaysia pada masa tersebut, Mahathir Mohamad, menjadi salah satu penentang terkuat proyek Melaka Gateway. Dia secara terbuka menyatakan bahwa Malaysia tidak membutuhkan pelabuhan tambahan dan mempertanyakan relevansi proyek ini. Ketidaksetujuan dari Perdana Menteri menciptakan tanda bahaya besar bagi kelanjutan proyek. Selain perlawanan dari dalam negeri, masalah lingkungan juga menjadi perhatian utama. Para aktivis konservasi menunjukkan bahwa lahan reklamasi di Melaka Gateway tidak memiliki pemecah gelombang yang cukup, sehingga menyebabkan erosi serius di sepanjang garis pantai. Jika masalah ini terus berlanjut, kerusakan terhadap lingkungan akan semakin parah, yang pada akhirnya bisa menutupi manfaat potensial dari proyek ini. Proyek ini juga mengalami tantangan terkait kesadaran publik, di mana setelah berbagai penundaan dan perselisihan hukum, tampaknya orang-orang mulai melupakan Melaka Gateway. Bahkan pakar industri sulit mengetahui status terkini dari proyek ini. Lebih lanjut, ada kendala keuangan. Meskipun pemerintahan Najib sempat mendukung proyek ini, dukungan federal tidak sepenuhnya ada, karena Melaka Gateway tidak dianggap sebagai proyek infrastruktur nasional. Hal ini menjadi hambatan besar karena berarti investor utama seperti dana investasi negara khazanah dan dana pemerintah lainnya tidak akan terlibat, begitu pula operator pelabuhan besar seperti MMC dan Westport Holdings. Tanpa investasi dari pihak Malaysia, proyek ini akhirnya menemui jalan buntu. Analisis oleh Francis Hutchinson dan Tam Siu Yean menyebutkan bahwa Melaka Gateway akan bersaing dengan pelabuhan yang sudah ada seperti Port Klang dan Tanjung Pelepas. Penambahan pelabuhan besar lainnya dikhawatirkan akan mengurangi pangsa pasar pelabuhan yang sudah ada, sehingga proyek ini kurang menarik bagi calon investor. Ketika proyek ini akhirnya dibatalkan, KAJ Development, perusahaan di balik Melaka Gateway, mengancam akan mengambil tindakan hukum, menyatakan bahwa mereka telah menghabiskan jutaan dolar untuk penelitian lingkungan dan biaya perizinan. Mereka mengajukan peninjauan kembali, tetapi pada Februari 2021, permohonan tersebut juga ditolak. Namun, KAJ Development tidak menyerah begitu saja. Setelah perselisihan berkepanjangan dengan Kementerian Perhubungan, pada Februari 2023 kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan di luar pengadilan. Pada September 2023, KAJ Development berhasil mendapatkan kembali izin untuk proyek tersebut, dan pembangunan Melaka Gateway dimulai kembali, meskipun kali ini dalam keadaan yang berbeda. Proyek Melaka Gateway yang dihidupkan kembali kini mengalami perubahan besar. Skala proyek ini diperkecil dengan fokus utama pada wisata kapal pesiar, yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah federal dan negara bagian. Terdapat investor baru, pemegang saham baru, dan kepemimpinan yang berbeda dari sebelumnya. Alih-alih membangun banyak pulau dan pengembangan besar-besaran seperti rencana awal, kini proyek ini hanya mencakup pembangunan terminal kapal pesiar internasional Melaka dengan biaya sekitar 159 juta dolar. Ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran awal yang mencapai 10 miliar dolar. Salah satu perbedaan mencolok dalam versi terbaru proyek ini adalah berkurangnya peran Tiongkok. Awalnya, Tiongkok merupakan mitra besar dalam pengembangan Melaka Gateway, namun sekarang keterlibatan mereka terbatas hanya pada Sinodro, perusahaan Tiongkok yang menangani reklamasi lahan. Seluruh kepemilikan ekuitas KAJ Development kini dipegang oleh warga Malaysia, termasuk Sultan Johor yang memiliki sepertiga saham. Dengan fokus utama pada pariwisata kapal pesiar, KAJ Development berharap dapat menarik wisatawan dengan mengandalkan status warisan budaya UNESCO yang dimiliki Melaka. Namun, proyek yang baru ini masih menghadapi tantangan besar. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat membuat menarik investor menjadi lebih sulit. Di sisi lain,
Persaingan ketat datang dari Penang, yang memiliki destinasi wisata yang lebih mapan dan bahkan telah memperluas terminal kapal pesiarnya untuk menampung kapal pesiar berukuran besar. Penang juga telah menjalin kemitraan dengan perusahaan pelayaran besar seperti Royal Caribbean, yang membuat posisi Melaka semakin sulit. Agar mampu menarik wisatawan kapal pesiar, Melaka membutuhkan lebih dari sekadar pelabuhan, dibutuhkan atraksi tambahan seperti pertunjukan budaya, museum, dan aktivitas lain yang menarik bagi pengunjung. Selain itu, terdapat masalah keberlanjutan. Melaka perlu menemukan cara untuk mengelola kedatangan wisatawan yang meningkat sambil tetap mempertahankan status warisan budayanya. Keberhasilan proyek yang dihidupkan kembali ini akan bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan pertumbuhan pariwisata dengan perlindungan atas elemen-elemen yang membuat Melaka tetap istimewa. Jika Melaka berhasil mencapai keseimbangan tersebut, proyek ini akan menjadi sukses besar. Melaka Gateway dimulai dengan ambisi besar, namun dihadapkan pada tantangan politik, keuangan, dan lingkungan yang menyebabkan proyek ini sempat terbengkalai. Kini, dengan fokus yang lebih sederhana pada wisata kapal pesiar, mereka mencoba bangkit kembali. Apakah kebangkitan ini akan berhasil atau justru sudah terlambat? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.